Halo semua, saya Afturiko Kautsara, absen 1 dari MIPA 4 semester 6, dan rekan saya, Tata Ayamolidia Putri, absen 32 dari MIPA 4 semester 6. Kali ini kita akan membawakan presentasi hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Perang Dingin. Yang pertama adalah latar belakang. Perang Dunia II Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan bagian dari blok sekutu untuk melawan blok poros. Di tahun 1945, Amerika Serikat berhasil mengalahkan Jepang dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Perang Dunia II dimenangkan oleh Amerika Serikat dari negara blok sekutu dan membuatnya menjadi negara adidaya. Namun, meski Uni Soviet juga bagian dari blok sekutu, keduanya memiliki hubungan yang tidak baik karena adanya perbedaan ideologi. Amerika Serikat merupakan negara liberal dan kapitalis, menentang ideologi komunis dan sosialis yang dianut oleh Uni Soviet dan pemerintahan tirani yang dipimpin oleh Joseph Stalin. Sementara Uni Soviet tidak terima dengan perilaku Amerika Serikat yang menyampingkan negara tersebut dalam komunitas internasional, sehingga berakhirnya Perang Dunia II menjadi awal tumbuhnya kebencian kedua belah pihak dan semakin besar menjelang Perang Dunia II berakhir. Terpecahlah aliansi AS, Inggris, dan Uni Soviet karena permusuhan dan rasa kebencian sudah semakin membesar. Saat sekutu Nazi Jerman dan blok poros kalah, ketiganya membuat perjanjian Potsdam untuk membagi wilayah Jerman pasca kekalahan. Jerman terbagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat di bawah kekuasaan Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, sementara Jerman Timur di bawah kekuasaan Uni Soviet. Tak hanya itu, Uni Soviet juga menguasai bekas jajahan Jerman di Eropa Timur dan Eropa Tengah dan menyebarkan pengaruh di seluruh wilayah tersebut. Hal ini membuat Amerika Serikat dan Inggris khawatir akan pengaruh komunisme yang akan mengganggu perkembangan mereka di Eropa Barat. Kemudian, Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan, rencana program ekonomi untuk membangun kekuatan ekonomi negara Eropa, sementara Uni Soviet memiliki Molotov Plan. Faktor pendorong Perang Dingin. Perbedaan ideologi. Amerika Serikat menentang paham komunis sosialis yang dianut oleh Uni Soviet. Inilah yang menjadikan Perang Dingin identik dengan perkembangan ideologi. Pengaruh Uni Soviet yang semakin melebar juga membuat Amerika Serikat semakin geram dan membuat program untuk memberi bantuan dan membangun pasukan ke negara-negara asuhannya. Begitupun Uni Soviet. Senjata nuklir. Kedua blok ini memiliki senjata nuklir yang lebih besar ribuan kali lipat daripada bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga ini menjadi alasan US dan Uni Soviet untuk tidak bersaing dengan senjata militer. Jadi, selama Perang Dingin, blok Barat dan blok Timur bersaing dalam berbagai bidang, mulai ekonomi, teknologi, perlombaan senjata, bahkan luar angkasa. Meski memutuskan untuk Perang Dingin, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet tetap mengembangkan senjata nuklir yang membuat seluruh dunia khawatir. Pada 4 April 1949, Blok Barat membentuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization or NATO. Negara-negara pendiri NATO yaitu Amerika Serikat, Belgia, Kanada, Inggris, Prancis, Denmark, Islandia, Italia, Belanda, Norwegia, Portugal, dan Luxembourg. Tujuan NATO yaitu mempertahankan Eropa Barat dari serangan Uni Soviet. Berakhirnya Perang Dingin. Di samping pembentukan NATO, Blok Timur juga mendirikan Pakta Warsawa pada 14 Mei 1955 pada pertemuan di Warsawa, Polandia. Pembentukan Pakta Warsawa merupakan bentuk kekhawatiran Blok Timur atas keberadaan NATO yang dapat menjadi ancaman. Negara-negara yang termasuk dalam Pakta Warsawa adalah Uni Soviet, Bulgaria, Albania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Rumania, dan Cekoslovakia. Puncak Perang Dingin yaitu pada 1948 hingga 1953, di mana Soviet gagal memblokade beberapa sektor di Jerman Barat. Berakhirnya Perang Dingin. Tahun 1962, secara diam-diam, Uni Soviet memasang rudal di Kuba untuk diluncurkan ke kota-kota di Amerika Serikat. Orang-orang di Amerika Serikat membangun tempat pengungsian akibat ancaman tersebut. Langkah tersebut memicu konflik pertempuran fisik. Namun, sebelum itu terjadi, tercapai kesepakatan untuk menarik rudal dan perlahan Perang Dingin mereda di tahun 1980 saat Mikhail Gorbachev memimpin Uni Soviet dan menghapus sistem diktator menggantinya dengan demokrasi. Pada tahun 1991,
Perang Dingin resmi berakhir dengan pembubaran Uni Soviet. Dampak Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin menyisakan dampak yang timbul dari berbagai sektor. Pengaruh Perang Dingin terhadap ekonomi global diantaranya adalah penerapan ekonomi liberal dan kapitalis di seluruh dunia. Selain itu, Perang Dingin berdampak pada perkembangan teknologi, mencakup eksplorasi luar angkasa. Demikian penjelasan dari kami. Semoga bisa memberikan wawasan untuk kalian semua. Terima kasih.